Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalan, saya perwakilan dari kelompok saya. Saya Eva Samuel Juhak. Di sini saya akan memaparkan PPT berjudul Sejarah dan Perkembangan Etika Komputer untuk memenuhi tugas etika komputer, etika profesi kelas D. Baik, di sini ada beberapa anggota saya, yaitu Abel Putra Atawah, kemudian ada Rashid Febrian Ritonga, dan saya sendiri Iva Safmal juga. Baik, di masuk satu, yaitu pendahuluan, latar belakang, dan rumusan permasalahan. Latar belakang, etika melekat dalam diri kita sejak kecil. Sebagai cabang ilmu filsafat, ia mempelajari nilai hidup sesuai standar penilaian moral. Berbeda dengan moral sebagai ajaran, etika adalah ilmu. Dalam perkembangan komputer, etika komputer muncul sejak pertengahan abad ke-20. Awalnya fokus pada privasi, keamanan, dan keandalan. Namun, dengan evolusi teknologi, perhatian terhadap aspek moral dan filosofis semakin meningkat, khususnya dalam keterkaitan dengan praktikal profesional di bidang IT dan pengembangan norma-norma etika. Dan untuk rumusan masalah, pertama ada sejarah etika komputer, kemudian pengertian etika komputer, lalu etika komputer di Indonesia, dan isu-isu pokok etika komputer. Lanjut untuk ke bab 2, yaitu tinggi yang berisi sejarah etika komputer, pengertian etika komputer di Indonesia, dan isu-isu pokok etika komputer. Pertama untuk sejarah etika komputer. Komputer ditemukan oleh Howard Aiken pada tahun 1973, menjadi landasan lahirnya etika komputer sebagai disiplin ilmu di bidang teknologi. Generasi pertama pada era 1940-an, Perang Dunia II, dan kemajuan teknologi komputer menjadi peristiwa penting. Norbert Wiener, profesor yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, mengembangkan senjata anti pesawat dan mulai mempertimbangkan aspek etika terkait kemajuan teknologi. Penelitian Wiener, terutama dalam bukunya Cybernetics, Control and Communication in the Animal and Machine, membentuk fondasi kuat untuk perkembangan etika komputer di masa mendatang. Generasi kedua, era 1990-an, meningkatkan penggunaan komputer memotivasi Don Parker dari SRI International Menlo Park, California, untuk penelitian penggunaan komputer ilegal. Parker, pelopor kode etik profesi di bidang komputer, memimpin pengembangan kode etik profesional ACM pada tahun 1968. Kemudian di generasi 3, era 1970-an, kecerdasan buatan memicu program komputer interaktif termasuk ELIZA, diciptakan oleh Joseph Weizenbaum. Weizenbaum menggunakan istilah etika komputer untuk menanggapi permasalahan penggunaan komputer. Era ini berlanjut hingga tahun 1980-an, mencapai puncaknya setelah penerbitan buku Computer Ethics oleh Deborah Johnson. Generasi 4, era 1980-an, isu kejahatan komputer, kegagalan sistem, invasi privasi melalui database, dan kepemilikan perangkat lunak menjadi sorotan, ditambah dengan penerbitan buku What is Computer Ethics oleh James Moore. Kemudian generasi 5, era 1990-an sampai sekarang, pada tahun 1990, pelatihan di berbagai lembaga menunjukkan keanekaragaman topik etika komputer di universitas, pusat riset, konferensi, jurnal, buku teks, dan artikel. Lalu untuk pengertian komputer, etika komputer adalah kumpulan nilai yang mengatur penggunaan komputer dan pengolahan data. Pada 1992, lembaga etika komputer fokus pada kemajuan teknologi informasi, korporasi, dan kebijakan publik. Etika komputer di Indonesia sebagai negara terlibat dalam perkembangan teknologi komputer, gencar mengembangkan etika komputer. Etika ini telah menjadi kurikulum wajib di sebagian besar perguruan tinggi komputer di Indonesia, merespon tingginya penggunaan komputer yang juga memicu pelanggaran internet,
Pemerintah RI semakin gencar menindak kejahatan komputer, khususnya membajakan sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dalam upaya melindungi karya dan menegakkan etika penggunaan komputer. Isu-isu pokok etika komputer. Etika komputer penting untuk membatasi penyalahgunaan teknologi atau komputer yang dapat merugikan orang lain. Dengan adanya etika komputer, segala kegiatan yang dilakukan dalam dunia memiliki aturan-aturan atau nilai yang mempunyai dasar ilmu yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat membatasi apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang menjadi pelanggaran dalam penggunaan komputer. Adapun isu-isu etika komputer, pertama kejahatan komputer, kedua e-commerce, ketiga haki, empat tanggung jawab profesi, dan etiket. Untuk kejahatan komputer, perkembangan teknologi komputer memberikan dampak positif dan negatif meskipun meningkatkan efisiensi pekerjaan. Kejahatan komputer atau computer crime juga muncul karena penyalahgunaan dan upaya mendapatkan keuntungan ilegal. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. E-commerce. Perkembangan teknologi memengaruhi perekonomian dan perdagangan negara, mempercepat transaksi melalui internet. Namun, perdagangan online membawa permasalahan baru seperti perlindungan konsumen, kontrak transaksi, pajak, dan pemasukan. Atas hal ini, penjual dan pembeli mengacu pada Consideral Model Law on Electronic Commerce 1996 saat bertransaksi online. Haki. Kemudahan yang diberikan internet menyebabkan terjadinya pelanggaran bajakan program komputer, penjualan program ilegal, dan pengunduhan ilegal. Lalu tanggung jawab profesi. Dengan perkembangan teknologi, para profesional komputer memiliki spesialisasi dan posisi terhormat dalam masyarakat. Tanggung jawab mereka melibatkan konsekuensi profesi, termasuk etiket. Internet sebagai hasil perkembangan teknologi merupakan jaringan global yang memungkinkan akses dan interaksi antar komputer. Ini memberikan peluang baru dalam bisnis, pendidikan, kesehatan, pelayanan pemerintah, dan bidang lainnya. Melalui internet, interaksi manusia dapat dilakukan tanpa bertatap muka dari berbagai belahan dunia. Tingginya penggunaan internet juga menghasilkan aturan baru, dikenal sebagai netiquette, yang merupakan etika dalam berkomunikasi online dengan standar yang ditetapkan oleh IETF, di Internet Engineering Task Force. Kalau kita masuk ke bab 3, ada fosil dan pembahasan. Sejarah awal komputer, perkembangan etika komputer dalam konteks sejarah, etika profesional, studi kasus kontroversi. Sejarah awal etika komputer. Awalnya, etika komputer muncul sebagai respons terhadap pertanyaan etika yang timbul dari penggunaan komputer dalam konteks peperangan pada Perang Dunia II dan pemikiran awalnya dari turunnya pertimbangan konsekuensi etika dari penggunaan teknologi komputer yang berkembang. Seiring munculnya teknologi komputer berkembang pada tahun 1940, perhatian terhadap etika komputer berkembang bersamaan dengan perkembangan teknologi ini, terfokus pada konsep tanggung jawab dan dampak moral dalam konteks militer, membentuk landasan etika komputer yang berkembang seiring waktu. Perkembangan etika komputer dalam konteks sejarah. Perkembangan etika komputer seiring dengan evolusi teknologi komputer. Era mainframe membawa pertanyaan etika tentang kepemilikan dan kontrol data. Sementara era personal komputer menghadirkan isu privasi dan keamanan pribadi. Dilema etika muncul pada perusahaan besar dalam mengelola data masif, dan isu-isu privasi dan keamanan menjadi lebih individual dengan munculnya personal komputer. Ini menekankan pentingnya pandangan etika dalam setiap fase. Etika profesional dalam hasil. Dalam dunia teknologi, etika profesional menjadi semakin penting. Kode etik seperti ACF, Code of Ethics, dan IEE, Code of Ethics diadopsi untuk membimbing perilaku para profesional IT. Pembahasan kode etik dan standar moral membentuk dasar tindakan para profesional IT.
Perkembangan ini mencerminkan kebutuhan akan panduan etika yang lebih formal dalam menangani isu-isu kompleks yang muncul dalam industri teknologi. Studi kasus kontroversial. Beberapa studi kasus kontroversial seperti skandal privasi Facebook dan keputusan algoritma yang kontroversial menyoroti ketegangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai etika. Pembahasan studi kasus ini memberikan wawasan tentang kompleksitas isu-isu etika yang dihadapi dalam era teknologi modern. Skandal privasi menyoroti perlunya perlindungan data yang lebih kuat, sementara keputusan garis bawahi tantangan dalam menentukan batas etika dalam pengambilan keputusan otomatis. Baik, yang terakhir adalah bab 4 atau kesimpulan. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Selanjutnya, yang pertama adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan dari makalah ini adalah yang pertama, etika komputer adalah seperangkat asas atau nilai yang berkaitan dengan penggunaan komputer. Jika dilihat dari pengertian masing-masing etika, merupakan suatu ilmu atau nilai yang membahas perbuatan baik atau buruk manusia yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Sedangkan komputer sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengolah data. Pada dasarnya, etika itu berasal dari manusia. Kemudian, jika disambungkan dengan komputer, itu adalah sebuah etika atau sebuah sarana yang digunakan oleh manusia ketika menggunakan komputer. Itulah mengapa ketika kita menggunakan komputer, kita harus memiliki etika agar kita tidak melanggar suatu hal. Selanjutnya, yaitu kesimpulan kedua, dari perkembangan yang telah dikemukakan oleh para pemikir dunia komputer, dapat disimpulkan bahwa etika komputer merupakan hal penting yang untuk membatasi adanya penyalahgunaan teknologi komputer yang dapat merugikan orang lain. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa etika itu berasal dari diri kita sendiri pada saat kita menggunakan komputer, agar tidak memiliki penyalahgunaan yang dapat merugikan orang. Seperti yang kita bahas di bab 3 tadi, ada sebuah serangan keamanan komputer itu dapat merugikan orang lain, seperti di meretas data atau meretas apapun itu yang dapat merugikan orang lain, bahkan dapat mengambil uang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Itulah mengapa kita harus memiliki etika dalam komputer. Dan kesimpulan yang terakhir, berdasarkan pengertian dari etika komputer, dapat diartikan bahwa sebagai pengguna kita memiliki hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menggunakan komputer, agar kita dapat membawa pengaruh baik bagi banyak orang dan tidak merugikan diri sendiri. Kembali lagi, kita sebagai seorang yang memiliki etika, kita harus mulai dari diri kita sendiri agar kita memiliki etika, apalagi saat menggunakan komputer. Sudah banyak kasus yang menyatakan bahwa para hacker atau para pengguna komputer itu menyalahgunakan, memang dapat memiliki celah, namun sebaiknya kita memberitahu sang pembuat atau developer agar tidak terjadi hal-hal yang tidak demikian. Dan kembali kepada diri kita sendiri, kita harus memiliki rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab agar kita dapat memberikan suatu contoh yang baik kepada banyak orang dan tidak merugikan diri kita sendiri juga. Karena contoh-contoh tidak baik seperti mencuri itu adalah hal yang sangat buruk apabila terjadi di banyak orang. Kemudian kita masuk ke bagian saran. Saran dari penelitian ini adalah penelitian ini memberikan kontribusi kepada pemahaman kita tentang sejarah dan perkembangan etika komputer, ya, khususnya terkait etika yang dimiliki oleh setiap orang saat memakai sebuah komputer. Temuan dan rekomendasi penelitian ini dapat menjadi landasan untuk pengembangan kebijakan dan strategi di masa ini. Pada dasarnya, penelitian ini bertujuan agar pembaca dapat teredukasi bahwa kita sebagai pengguna komputer itu harus memiliki sebuah etika agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang buruk dan tidak memberikan suatu contoh yang buruk kepada banyak orang. Walaupun memang komputer ini banyak disalahgunakan, ada baiknya kita sebagai pengguna yang baik, yang beretika, kita menggunakan komputer itu dengan baik dan bijak, tidak dipakai untuk meretas atau hal-hal buruk lain. Apalagi banyak sekali sekarang kasus di sosial media yang menggunakan komputer ini jadi hal-hal yang buruk. Itulah pentingnya mengapa kita belajar etika komputer dan sejarah itu. Baik, selanjutnya itu adalah daftar pustaka. Kami mengambil beberapa daftar pustaka atau mengambil beberapa
sumber dari situs itu. Baik, mungkin sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari saya, Baik, untuk definisi pribadi saya terkait etika komputer, yaitu etika komputer merujuk pada cabang etika secara khusus yang membahas pertimbangan moral yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Hal ini melibatkan pemikiran mendalam tentang tanggung jawab dan dampak etis yang timbul dari perkembangan teknologi komputer. Isu-isu etika komputer melibatkan sejumlah pertanyaan moral yang kompleks dan beragam, dan mencakup berbagai aspek yang mencakup privasi, keamanan informasi, keadilan, dan distribusi sumber daya teknologi, hak cipta, serta dampak sosial dari perkembangan teknologi tersebut. Kemudian salah satu isu etika komputer yang sering dibahas adalah privasi. Seiring dengan kemajuan teknologi, semakin banyak data pribadi yang dikumpulkan dan diproses oleh sistem komputer. Pertanyaan etis muncul seputar bagaimana data ini digunakan, diakses, dan disimpan, serta bagaimana individu dapat mempertahankan privasi mereka dalam dunia yang semakin terhubung di digital. Keamanan informasi juga menjadi perhatian utama dalam etika komputer. Dengan meningkatnya ancaman keamanan cyber, para ahli komputer dan profesional TI dihadapkan pada tanggung jawab untuk melindungi data sensitif dan sistem informasi dari ancaman yang mungkin timbul. Pertimbangan etika muncul terkait dengan pengembangan implementasi kebijakan keamanan yang adil dan efektif. Cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. adalah sejarah dan perkembangan etika komputer mencerminkan evolusi nilai-nilai moral dalam penggunaan teknologi. Dari awalnya sebagai respons terhadap dilema etis dalam pengembangan komputer, seiring waktu, etika komputer berkembang sejalan dengan kompleksitas inovasi teknologi. Dalam perjalanan ini, munculnya isu privasi, keamanan, dan keadilan menjadi fokus utama. Seiring dengan perubahan masyarakat dan kemajuan teknologi, pentingnya etika komputer semakin menonjol sebagai panduan untuk memastikan bahwa inovasi teknologi memberikan dampak positif tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Baik, yang perkenalkan nama saya Beratalah dari kelas etika komputer kelas D. Di sini saya akan memberikan kesimpulan menurut saya dari definisi saya pribadi tentang etika komputer itu sendiri. Pada dasarnya etika komputer itu memiliki sebuah definisi adalah bagaimana cara seseorang beretika dalam menggunakan komputer, bagaimana seseorang menggunakan komputer sesuai dengan hal atau adat yang ada. Dan kita ambil dari tadi tentang sejarah etika komputer. Pada awalnya komputer itu berasal hingga akhirnya diberikan sebuah etika. Mengapa kita perlu beretika? Karena pada dasarnya kita itu adalah manusia yang pasti memiliki sebuah salah atau sebuah hal-hal yang buruk. Oleh sebab itu, marilah kita bersama belajar tentang etika komputer agar kita semua mengerti bagaimana menggunakan komputer yang baik dan benar. Banyak contoh yang tadi kita baca atau kita lihat bahwa penyalahgunaan komputer itu dapat merugikan banyak orang. Karena komputer ini menyeluruh dan internet ini sangat menyeluruh. Saran dari saya, gunakanlah dan bijaklah dalam menggunakan komputer. Karena komputer ini mudah sekali untuk diretas, apalagi untuk khalayak umum. Oleh sebab itu, beretikalah dalam menggunakan komputer, itu dalam segi bersosial media, menggunakan komputer sebagai aspek pekerjaan, sebagai aspek belajar. Walaupun kita tahu memang kita belajar mungkin ada yang namanya hacking atau cyber security, kita dapat menemukan celah-celah dari situ. Tapi ada baiknya kita sebagai warga negara atau manusia yang baik, kita harus menggunakan komputer ini dengan bijak. Mengapa? Karena hal-hal tersebut kayak ulangi kembali itu dapat merusak dan merugikan banyak orang. Etika komputer itu digunakan. Itulah mengapa kita di sini belajar etika komputer, agar kita mengerti bagaimana cara menggunakan komputer dengan sebaik-baiknya.
Jadi juga etika komputer ini berfungsi untuk menjadi media edukasi kepada para pengguna komputer agar memiliki rasa percaya diri dan tanggung jawab apabila dia memiliki kesalahan atau perbuatan yang tidak seharusnya. Mungkin baik, sekian dari saya rasa cukup, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.